Selamat pagi, Shalom semua saudaraku di Amerika. Ya, selamat menyambut pagi yang baru. Kasih dan kemurahan Tuhan anugerahnya selalu baru. Ya. Mari kita sambut dengan firman Tuhan supaya sepanjang hari ini akan membekali segala aktivitas saudara kuat menjadi anak-anak Tuhan karena ada firman yang selalu berkobar di dalam diri setiap kita. Mari saudara, kita akan lihat pada slide yang pertama. Saya mengangkat tema ini karena tema ini merupakan hal yang sangat penting buat setiap orang percaya. Kenapa? Dua kata inilah yang menghancurkan manusia. Ya, kalau sudah ada takut, sudah ada bimbang, maka manusia akan lumpuh. Manusia tidak akan bisa bergerak banyak. Manusia akan mandek, akan stagnasi, tidak bisa produktif, tidak bisa kreatif. Ya, karena itu tema ini bicara jangan takut dan bimbang. Dua kata ini harus betul-betul diantisipasi, saudara. Mari kita lihat ayat berikutnya, Yesaya 41 ayat 10. Kita akan baca ayat ini ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, saya kasih warna biru, janganlah takut dan janganlah bimbang. Kenapa dua kata ini sangat berarti bagi hidup manusia? Sebab saudara tahu ya, kalau takut saja itu normal. Takut saja itu ada sisi positif bagi manusia. Tapi kalau ketakutan sampai manusia itu gemetar, maka itulah yang membuat lumpuh dirinya. Ya, jadi kata takut ini kalau kita memperhatikan, takut sendiri ada sisi positif. Ya, next kita lihat takut itu akan melahirkan bagi semua orang, baik anak-anak Tuhan maupun semua yang di luar sana, takut itu bisa melahirkan kewaspadaan. Takut itu akan memunculkan kehati-hatian di dalam bertindak, di dalam berpikir. Tapi bukan ketakutan. Ya. Kalau ketakutan itu merupakan intimidasi. Ketakutan itu sudah membuat sesuatu menjadi lemah. Ketakutan itu manusia udah nggak berdaya. Dia pasif, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia stagnasi, dia berdiam diri, dan tidak produktif. Ya. Sementara bimbang sama bahayanya. Bimbang itu gampang menjadikan manusia menjadi kecewa. Bimbang itu akan melahirkan kepercayaannya menjadi redup. Ya, keyakinannya hilang. Apa yang dia yakini sebelumnya akan memudar. Nah, kalau digabung antara ketakutan dan bimbang, maka selesailah orang itu. Sementara ketakutan itu merupakan racun, momok, yang bagi iblis menjadi kesukaan. Iblis ingin membuat semua anak Tuhan takut, ketakutan. Ya. Kalau ditambahi dengan bimbang, maka bimbang ini membuat manusia-manusia itu jadi kecewa, menjadi redup, iman percayanya udah hilang. Ya. Bayangkan saudara, ketakutan dicampur bimbang, selesai itu orang. Ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka Tuhan juga akan berkarya repot kepada orang yang dalam keadaan seperti ini. Ya. Karena itu kita bersyukur bahwa kita ini tidak pernah sendiri, ya. Kita itu selalu di dalam pengiringan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saya berpikir di zaman kita hari ini tuh sungguh sebuah kemurahan yang luar biasa, ya. Sudah dibekali Roh Kudus sehingga apapun kondisinya Roh Kudus tetap tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, ya. Cuman kita ini yang tidak sadar. Karena itu mari saudara ya, saya ajak saudara ini, kenapa kok Tuhan itu memberi alasan jangan takut, jangan bimbang. Omongan Tuhan juga tidak sembarangan. Karena apa? Ada backup. Next slide, ada alasannya dia memberikan kalimat-kalimat itu. Ya, dia memberikan alasan yang kuat.
Yang pertama tadi kalimatnya, aku menyertai engkau. Jadi tidak pernah sendiri. Ya. Zaman ini pun modern ini, kalau kita menyadari, tidak pernah kita sendiri. Selalu ada penyertaannya. Dan dia tinggal di dalam setiap saudara orang percaya. Bahkan kalimat keduanya, aku ini Allahmu. Nanti kita lihat ya, kata-kata ini menggambarkan apa saja. Yang ketiga, dia akan meneguhkan dan menolong. Diteguhkan jadi kuat dan ditolong. Bahkan yang terakhir, dia akan memegang tanganmu dengan tangan kananku. Tangan kanan Allah itu biasanya merupakan kekuatan yang memberikan arah kemenangan. Jadi lengkap kalau kita baca ini satu ayat itu betul-betul sebuah jaminan. Saudara, saya berpikir ya, betulkah ketakutan itu sengaja ditebar supaya lumpuh? Kalau kita lihat sejarah, ya, Daud melawan Goliat, itu sudah gambaran yang tidak masuk akal. Tapi setelah saya renungkan, apa yang ditebar oleh Goliat? Ternyata di dalam kurun waktu beberapa hari ke depan itu kan tidak perang-perang ya. Sama-sama di lembah gitu. Tapi nggak perang-perang. Itu ngomong terus. Namanya Goliat itu. Muter-muter lapangan di depan pasukan. Di situ ada Raja Saul ya. Tapi tidak berkutik. Tapi dia menebar ancaman terus, menteror. Nah inilah, dia menyebar ketakutan. Kalau ketakutan itu sudah ada, nggak ada kekuatan. Ya, tidak ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai Daud. Walaupun secara fisik tidak masuk akal. Bukan lawan tandingnya. Tapi dia sanggup menghadapi. Kenapa? Karena dia beda. Di dalam hati Daud, pikiran Daud, nggak ada ketakutan itu. Apalagi bimbang, nggak ada. Bahkan saya perhatikan kenapa ya Daud itu kok membawa 5 batu kali. Kenapa nggak satu? Ya, 5. Apakah cadangan? Apakah itu kebetulan? Setelah kita teliti kan enggak. Raksasanya memang bukan satu. Goliat itu salah satu dari beberapa saudara yang lain. Ternyata jumlahnya ya 5. Jadi batu itu dipersiapkan dengan keyakinan, tanpa takut, tanpa bimbang. Satu batu akan membunuh satu raksasa. Hebat ya. Nah, kenapa begitu? Karena ada Tuhan dalam diri Daud. Ya. Saudara ingat, Saul itu kan juga orang yang gagah. Dia pemimpinnya, kepala. Tapi dia tidak berkutik karena ada ketakutan dan kebimbangan di dalam dirinya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Memalukan, ya, sesungguhnya memalukan itu. Tetapi yang muncul adalah tokoh Daud. Luar biasa, saudara ya. Satu lagi contoh, ingat mesti ada 12 suku yang masing-masing suku diutus oleh Tuhan. Ya, tolong tiap suku ngangkat kepala, ngangkat pemimpin, coba ditengok itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Saya juga heran, matanya sama, telinga sama mendengar, tapi isi hati, isi pikiran bisa lain hasilnya. Ya, sama-sama melihat, yang dilihat sama, 10 lawan 2. Yang 10 mengatakan berat, nggak mungkin kita bisa masuk ke sana. Sudah nggak masuk akal kamu masuk. Kita seperti belalang, hancur, ditelan habis kita. Jadi nggak berani 10. Mata melihat, telinga mendengar. Ya, nah, inilah pengaruh panca indera memangnya mengaruh besar. Apa yang kau lihat, kau dengar, itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaanmu. Kalau pikiran perasaanmu sudah dipengaruhi, nah tergantung pengaruhnya apa. Kalau pengaruh negatif, maka muncullah keinginan kehendak yang lemah. Akhirnya sikapnya, pilihannya lemah. Nah, tapi saya heran yang 2 orang ini, Joshua dan Kaleb, sama-sama melihat, tapi yang keluar dari mulutnya beda. Panca inderanya sama-sama melihat keadaan yang sama. Tapi mereka mengatakan, oh nggak apa-apa, kita akan kita libas. Karena kita datang dengan kekuatan Allah. Kita datang bersama Allah. Jadi nggak ada takutnya. Ya, di situ saudara saya ini sadar. Setiap hari manusia itu kan selalu melihat, mata melihat, telinga mendengar. Kalau kondisi tidak memungkinkan, kondisinya itu buruk,
maka kan muncul itu mulai ragu, mulai takut ya. Nah, saudara, ini kalau saya gambarkan ya, hari-hari ini di tempat kami itu ada proses pembangunan ya. Pembangunan tempat ibadah 10 tingkat. 1 sampai 7 baru selesai sekarang ini. Lalu 8, 9, 10 kita menunggu. Saya berpikir begini sebagai orang yang awam. Saya mendengar, saya melihat memangnya itu uang bukan tersedia. Enggak. Ya. Tapi saldo awal itu ada, enggak banyak, sedikit. Ya. Nah, anehnya selama 1 sampai 7 lantai ini, sampai hari ini, saldo awalnya itu enggak berkurang. Ya. Tapi justru prosesnya setiap minggu, ini tiap mingguan, tiap minggu terus keluar duit, tiap minggu terus keluar duit gitu. Saya percaya, hamba Tuhan saya, kalau mata dia lihat bangunan tiap hari itu, pasti karena masih daging, dia ada keder. Ya. Waktu saya tanya, gimana kalau kau lihat tiap pagi itu? Kalau dulu beli tanah itu dulu 1 bulan bayarnya 550 juta. Sekarang kau 1 minggu 550 juta. Maka mata jasmani dan telingamu yang melihat kira-kira menghantar apa ke pikiran dan perasaanmu. Jujurlah hamba Tuhan saya itu ya bilang, aku ya jujur manusia, juga keder aku. Ini kalau tidak selesai gimana. Tapi aku segera tangkap itu pikiran jelek, buat ya, sehingga dia bangkit lagi. Saya mikir seperti Daud. Daud kalau udah mulai ketakutan, Daud resah ya. Alkitab mencatat Daud datang kembali kepada Allahnya. Daud datang kembali kepada Allahnya, lalu dia kuat kembali. Terus begitu. Jadi saya memang berpikir Allah Tuhan kita itu adalah sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Ya. Persoalan apa saja? Nah, semua. Nah, saudara hari ini kan pasti punya masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Mungkin masalah keluargamu, mungkin masalah keuanganmu, mungkin masalah kesehatan. Nah, kalau itu ditumpuk dengan ketakutan dan kebimbangan, lumpuh kita selesai. Ya, saudara, saya bersaksi ya, selama COVID pandemi, ya, saya mengalami itu proses-proses itu ya. Gereja tidak mampu membayar saya mandek, ya. Padahal saya sudah mandek sebelumnya dari dunia sekuler saya, jadi saya nggak punya income. Dunia sekuler udah putus ya, karena saya udah tekad untuk penuh gitu loh. Lalu tiba-tiba pandemi dan tiba-tiba akhirnya nggak kuat gitu, gereja nggak sanggup. Tapi yang ngomong baik-baik sama saya juga ketemu ngomong baik. Akhirnya saya ya bersikap, ya udah gini aja Pak, saya memahami situasi ini ya, tidak ada saling salah-salahan, tidak ada menyesal, apa-apa. Tapi saya memutuskan supaya Bapak merdeka, saya juga merdeka. Dah, saya tak ambil langkah ke belakang dulu, ini serahkan kepada orang dulu supaya saya punya kebebasan. Ya, nah di dalam kebebasan saya itu, saudara, memang ada takut enggak? Kadang muncul khawatir, gitu loh ya. Gimana enggak punya penghasilan? Ya, diundang juga enggak ada yang undang. Siapa yang undang selama COVID? Enggak ada, semua berdiam diri, pasif semua. Lalu teman-teman asuransi saya itu datang semua, saudara. Datang ke rumah, datang. Sudahlah Yusman, kembali. Kamu loh 24 tahun itu sudah dididik di asuransi jiwa. Darahmu itu kalau disobek tangan gini, cet, keluar darah itu katanya. Darahnya itu bicara asuransi jiwa gitu saudara ya. Wah, ini orang-orang militan-militan ya. Saya dipengaruhi, lalu diajak, ayo ketemu bosnya, ada acara pestanya ini gitu ya. Saya menghormati, saya datang gitu ya. Saya dengar 1, 2, 3 perusahaan. Lalu saya pulang, saya mengevaluasi introspeksi. Saya nggak punya gairah, ya. Bara api saya itu udah ada di situ, mati gitu loh ya. Ya mungkin itu juga dulu yang dialami oleh saudara saya, Pastor Yosua Yongki ini waktu hilang itu api itu ya. Saya hilang betul. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan,
Kalau aku balik lagi, gimana ini balik lagi? Enggak lah, enggak mau salah ini. Gimana ya? Tapi ini kok kondisi begini, pasif diam semua. Ya udah saya diam, nunggu. Nah, selama nunggu itu, saudara, sungguh ini ya, keajaiban yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dia memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan ya, bukan keinginan saya, enggak. Kebutuhan dia penuhi. Contoh, istri saya itu tiba-tiba berinisiatif dia. Inisiatif apa? Ayo buka apa namanya? Buka PO. Wah, PO jualan apa? Yang dijual macam-macam, saudara ya. Saudara perhatikan ya, mulai jualan tape, tapi kotak itu ya. Tapi yang beli banyak, dua oles-oles, bakcang, ya, kroket, dijual mahal sama istri saya. Tapi yang beli banyak, pasti habis semua, gitu loh. Sampai dari tape, from tape to berlian. Waduh, istriku pedagang berlian. Ya, tidak punya pengalaman berlian. Ada orang yang mempercayai jualan berlian. Tapi aneh, loh selama pandemi itu yang beli loh kok ono terus. Ya, sampai di Bali dan pasar sana untuk keluarganya, anaknya segala dia pesen beli. Ya kita hidup gitu loh, Tuhan pelihara. Nah saya sendiri gimana? Nah, aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba salah satu tamu jemaat saya di Palembang dulu ya, tamu loh, bukan bukan anggota jemaat. Tiba-tiba kok kirim transfer uang saya bingung. Loh, kok orang ini transfer? Saya pun sampai bagi-bagi. Ani aku terima ini ya, kamu enggak keliru ngirim. Ada apa kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa kok tiba-tiba kirim gitu loh. Oh enggak, Pak Yusman enggak keliru. Karena aku gini loh, aku ini punya bisnis. Kalau ini masuk Tuhan bisnis ini, aku dapat komisi besar. Maka aku ingin tak sisihkan sekian persen untuk hamba Tuhan. Itu janjiku Pak Yusman. Masuk bisnisku. Jadi tak ambil, tak hitung ini. Anjir, siapa ya? Di Palembang dia mikir di Palembang. Tiba-tiba dia ingat dulu pernah ada Pak Yusman di Palembang dan dia bertamu. Tapi di Surabaya sekarang. Itu kan hamba Tuhan. Udah, tidak panjang lebar, tak transfer. Nah sekarang saya tanya, itu transfer buat buat gerejaku, buat pelayananku, atau buat apa? Sudah tidak tahu, tidak ngurus aku Pak Yusman. Pokoknya tak kasih ke Pak Yusman, sudah pagi-pagi. Kaget aku saudara ya. Tapi ya itu untuk hidup saya. Itu bukan sekali, Tuhan tuh celikkan mata saya berkali-kali yang seperti gitu. Anehnya bukan orang-orang dekat yang saya kenal itu, orang-orang kaya-kaya, teman-teman kita yang hamba Tuhan itu, memang saya tidak pernah ngeluh, tidak pernah pamer kesedihan, enggak, ya, saya nggak mau. Tapi yang ngirim tuh kok yang jauh-jauh, ada yang baru kenal, aneh mujizat. Yang terakhir paling aneh, tiba-tiba salah satu showroom telepon saya, Pak Pendeta, bisa doakan ya pembeliku. Doa, oh enggak apa-apa wong doa gitu. Sekarang bisa. Oh enggak bisa lah sekarang karena aku ada acara gereja Zoom-Zooman waktu Zoom dulu so, ya. Oh, ya apa besok mau pulang, Pak? Jam berapa pulang? Dia pagi. Jam berapa paginya? Jam 7 itu dia pulang loh ke Jakarta. Oh, enggak apa-apa. Aku bangunnya jam 4 kok. Suruh ke rumah mari, ke rumah. Ternyata yang datang tuh anak muda. Ya, 3 anak muda, tak lihat mobilnya beli apa? Beli Lamborghini baru. Waduh, Lamborghini baru kalau di Indonesia ya mahal, ya. Minta doa, lah mumpung sebelum saya doakan, saya ajari dulu. Jangan tergantung pendeta loh ya. Kamu doa sendiri bisa, anak Tuhan. Sama, punya hak yang sama. Lalu udah tak doakan, cepet-cepet, loh kok enggak pulang-pulang? Di dalam rumah itu bingung, enggak pulang. Saya bilang, enggak berangkat jam berapa ini? Sebentar om, gitu ya. Lalu saya dekati, ayo cepat pergi. Langsung aku dipepet. Ternyata dia bingung masuk no duit di amplop. Ya, duit di amplop itu kasih. Saya bilang gini, jangan biasakan gini. Kayak aku ini suhu paranormal aja. Kamu bayari gitu. Enggak usah, jangan biasakan. Enggak apa-apa mau cuma doa. Oh, enggak om, sudah rencana ini. Pokoknya hamba Tuhan siapa yang mendoakan kita udah rencana, udah ikhlas ini. Tetap dikasih. Terus saya bilang sama istri saya, tuh dikasih amplop tebel. Siapa orang showroom kok inget aku, wong pendeta lain banyak terkenal. Kudu dikirim ya. Ya itulah pemeliharaan Tuhan. Saudara. Jadi memang aku tidak boleh takut, tidak boleh bimbang gitu loh.
Akhirnya ya memang dipiara gitu ya sampai perjalanannya sampai saya melayani hari-hari ini. Saudara ya. Jadi saya lanjut. Yang pertama ini silakan ya. Nah, cepat saja, ini udah hampir 20 menit. Aku menyertaimu berarti janji kehadirannya menolong kita untuk mengatasi takut. Kita tidak sendiri. Ya, penyertaan rohnya sepanjang zaman. Wah, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ambil dari ayat tadi satu itu. Yang kedua, next. Aku ini Allahmu. Ini menunjukkan aku loh sebagai mitramu, relasimu. Menunjukkan keberadaannya. Ojo takut, tidak sendiri. Aku ini Allahmu. Gitu ya. Jaminannya apa? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Ada. Ya. Tiga. Saudara, luar biasa. Aku akan meneguhkan. Ternyata tidak cuma begitu. Dia meneguhkan, dia menguatkan. Menyatakan ada kuasa ada bersama kita. Dia jamin kekuatan, memberikan jamin pertolongan, kemenangan atas musuh, atas siapa saja, atas iblis, atas dosa, atas kematian. Pokoknya Tuhan kita itu lengkap lah. Yang keempat, ya. Aku memegang tangan kanan, tanganmu dengan tangan kananku, tangan kemenangan, tangan kuasa, ya, yang mengabarkan keperkasaan, yang ujungnya membawa kepada kemenangan. Dan saya menikmati, saya dibawa kemenangan, ya. Semua kebutuhan, saya bilang kebutuhan dipenuhi, ya. Jadi sampai tidak ada keleleran itu nggak ada saya itu. Puji Tuhan, ya. Tapi setelah saya bebas, saya melayani di Malang, aneh. Satu orang pun tidak ada yang tanya berlian sama istri saya. Nah, saya bilang sama istri saya, udah mandeko, memangnya itu cuma proses Tuhan membuktikan kepada kita, ya. Sekarang jodoh berlian, wis mandek, saya bilang gitu, ya. Nggak ada yang beli, saudara, hari ini, ya. Next, terakhir, jadi percayalah dalam Tuhan kita menemukan kekuatan sejati. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami pagi hari ini menyambut hari yang baru dibekali oleh kekuatan Tuhan. Tidak ada takut, tidak ada bimbang. Sebab Tuhan sudah lengkap di dalam diri kami. Terima kasih Engkau selalu membawa kepada kami ini kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah memberkati kami semua. Haleluya. Amin.